Jadi mama saya ingin menggugurkan kandungannya, menggugurkan saya waktu dalam kandungan, tapi dicegah sama nenek kakek saya. Pas kelihatan mau ngegugurinnya itu, tapi kata mama saya bilang kalau ini akan dipertahankan asal sebagian harta nenek kakek itu di atas namakan mama. Ya Allah. Jadi di barter. Sebelumnya saya mau nanya, nggak setujunya kenapa? Ya karena perbedaan, mungkin banyak perbedaan lah Mas ya. Ada hubungannya sama harta atau keyakinan? Keyakinan dan ras. Oke, keyakinannya maksudnya beda agama atau tidak? Iya. Beda agama. Iya. Oke, nah waktu menikah pindah berarti bapaknya ibu? Enggak. Agamanya enggak? Enggak. Nah itu menikahnya Masing-masing. Menurut informasi sih di Jakarta. Di Jakarta. Oke, ini Pak Ustadz menikah beda agama. Nah orang tua dari ibunya Ibu Emi ini sampai segitunya nggak setuju, sampai bahkan anak yang dikandungnya itu harus digugurkan nih Pak Ustadz. Nah ini gimana nih Pak Ustadz? Jadi Masya Allah Mas Farid, jadi bahwa soal nikah beda agama kan sudah ada ketentuannya sesuai dengan penafsiran masing-masing gitu ya. Tapi yang saya lihat di sini, ibunya Mbak Evi ini nampaknya lebih cinta harta daripada kemanusiaan yang sudah dia kandungnya sendiri. Sehingga ini kan intinya apa? Ya udah deh, gua nggak jadi gugurin kalau lu kasih harta ke saya. Kira-kira kan seperti itu. Artinya kan dia nggak gugurin anaknya ini bukan karena dia cinta anaknya menurut saya, tapi karena dia lebih cinta hartanya ini. Karena dia lebih rela mengorbankan anaknya ini kalau nggak sampai dapat harta. Ini suatu hal yang menurut saya luar biasa ini. Seorang ibu, padahal ibu ini biasanya adalah orang yang paling dekat, orang yang paling bisa melindungi putra putrinya. Bahkan beberapa contoh kasus yang terjadi biasanya ada hubungan yang di luar nikah, ada hubungan yang nggak dikehendaki, yang justru berkeinginan untuk menggugurkan itu yang laki-laki atau pihak lain, dan ibu biasanya menjadi pelindung bahwa ini jangan digugurkan, ini jangan gugurkan. Ya, tetap tapi, dipertahankan. Tapi ini ya justru Allah, justru terbalik, malah menjadikan anak sebagai bahan barter. Ini yang menurut saya luar biasa. Padahal Nabi itu pernah bercerita bahwa beliau pernah diajak malaikat jalan-jalan. Pada suatu jalan itu, suatu titik beliau melihat ada perempuan yang maaf payudaranya digigit ular sampai habis, sampai berdarah-darah, sampai tersiksa dia. Nabi tanya pada malaikat, siapa itu wahai malaikat? Itu adalah perempuan-perempuan yang tidak mau menyusui anaknya. Bisa dibayangkan Mas Farid, perempuan yang tidak mau menyusui anaknya saja Allah mengancam dengan hukuman seperti itu. Betapa Islam memuliakan anak, betapa Islam melindungi anak. Tapi ini jangankan menyusui, lahir ke bumi aja nggak dikendaki. dikendaki dan dikenal, naudzubillah, Masya Allah. Aduh, nah, itu. Jadi sejak perjanjian itu Mas, saya diurus sama nenek kakek dari lahir. Semua akte, semua atas nama saya, semua di atas namakan atas nama nenek kakek saya, karena mama saya nggak mau. Dan konon katanya mamanya ibu ini nggak mau dipanggil ibu ya? Iya. Jadi dari kecil yang saya tahu mama kandung saya itu adalah teteh. Saya nyebut dia teteh atau kakak. Dan itu udah bagian dari perjanjian dengan kakek neneknya ibu? Iya, betul. Ya Allah, Pak Ustadz, gimana nih menurut Pak Ustadz nih? Ibu udah nggak mau dianggap sebagai ibu nih Pak Ustadz? Iya. Padahal dalam Islam itu mestinya al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Tetapi dengan kasus ini, maaf Pak Farid, kita harus menyebut istilah orang tua durhaka, dan itu ada. Istilah orang tua durhaka itu ada di dalam Islam itu, gitu loh. Jadi orang tua yang durhaka itu, ya, dia adalah orang yang tidak menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai orang tua sesuai dengan yang ditentukan oleh syariat Islam, gitu. Jadi orang seperti ini
ya orang seperti ini kalau dalam salah satu riwayat itu bisa diperlakukan berbalik pada dia. Nah, ini ada cerita lagi nih Mas Farid. Suatu saat Sayyidina Umar, ya Umar bin Khattab, ada datang menghadap dia yang protes, ya Umar, Amirul Mukminin, anak saya durhaka, kata orang ini, karena dia tidak menuruti saya, dia sudah melecehkan saya, dia adalah anak durhaka. Nah, Umar memanggil anaknya, benar nggak? Supaya dua belah pihak ini nggak hanya informasi sepihak, gitu loh. Nah, terus begitu anaknya didatengin, apakah betul kamu durhaka kepada orang tua, menyakiti orang tua dan membangkang? Anak ini bilang, sebelum saya menjawab, saya ingin tahu apa sebetulnya kewajiban orang tua dan hak anak dari orang tua. Terus kamu tahu kewajibannya, kata Umar? Nggak tahu, apa? Dan disebutkan Umar, salah satu adalah memberikan ibu yang baik, memberikan nama yang baik, memberikan pendidikan dan perlindungan yang baik. Terus anak ini bilang, ketiga-tiganya itu nggak diberikan kepada saya, wahai Umar. Nah, Umar baru ngomong bahwa kamu berbuat kejahatan dan keburukan lebih dulu. Anak kamu ini berbuat demikian hanya dampak dari perbuatan kamu yang seperti itu. Nah, dari peristiwa ini para ulama mengambil intibar bahwa sesungguhnya orang tua durhaka itu adalah orang tua yang menyia-nyiakan anak, tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab dia sebagai orang tua secara baik. Apalagi anak itu biasa kita sebutkan titipan Allah ya Pak Ustadz. Betul, artinya kan dia nggak bisa jalanin amanah. Iya. Karena anak ini titipan dan amanah Allah bagi manusia. Nah, Ibu, selama sehari-hari berarti sampai belum tahu kalau itu memang ibu aslinya ibu, tetap manggilnya teteh berarti di Iya, situ tetap ya. manggil teteh. Nah, gitu sehari-hari perlakuan, mohon maaf, pada saat itu teteh berlakuan apa ke Ibu? Dia nggak peduli sama saya, Nggak peduli. sama sekali nggak peduli. Ya. Dia peduli. Taunya kapan kalau itu ternyata memang ibunya? Saya tahu mama kandung saya itu pas saya mau menikah. Pas mau menikah. Mau Siapa menikah yang baru beritahu? terkuak. Itu mama sendiri yang ngomong. Oke, sementara di situ juga baru ketahuan kalau ternyata yang biasa Ibu panggil ayah dan ibu itu ternyata kakek dan nenek di iya. situ juga. Iya. Nah, setelah itu Ibu nggak ada kepikiran nggak misalnya untuk mencari di mana ayah gitu? Iya, saya berusaha Karena untuk kan mencari. menikah, Saya udah mencari, udah berusaha mencari informasi dan saya udah ketemu. Udah ketemu. Udah. Terus setelah ketemu reaksi ayah seperti apa? Papa baik banget sama aku, ngobrol sama aku, friendly banget, welcome banget, keluarganya juga. Cuman keluarga besar dari papa, oma opa itu nggak suka sama mama karena kelakuannya katanya. Sementara ayahnya sendiri tetap menyambut baik kehadiran Ibu. Baik banget, cuman sekarang papa udah nggak ada. Papa udah nggak ada, baik. Nah, setelah Ibu tahu kalau tetehnya itu adalah ibunya Bu Emi, apa yang Ibu Emi rasakan saat itu? Saat itu ya sempet goncang ya Mas ya. Saya pengen rasanya dipeluk sama yang namanya ibu kandung, pengen diaku. Masya Allah. Terus Pengen diaku. dia ngomong apa? Dia bilang gini, kalau kamu pengen saya aku sebagai anak saya, kamu harus memberikan apa yang saya mau, termasuk uang. Iya. Contohnya apa, Bu? Waktu itu saya pernah pada saat saya masih kuliah, ibu saya pernah nelfon saya, katanya adik tiri saya sakit keras. Lalu diam-diam tanpa sepengetahuan nenek kakek saya datang ke rumah mama dengan membawa sejumlah uang, dan uang itu sebetulnya uang kuliah ya, uang bayaran kuliah ya, uang semester Mas, gitu. Saya kasih, maksudnya ya saya tuh cuma pengen dipeluk, disayang gitu. Ya aku, tapi udah diambil uang saya, dia pergi, katanya shopping, belanja, saya suruh tunggu di rumahnya, itu aja, dan dia nggak mau meluk saya sama sekali.